Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kurang satu ya sebelum judul ya. Gitu kok iso ngono iki. Bismillahirrahmanirrahim. La tiba ya'dilu turban dhamma adhumahu limun tashiqin. La tiba orano wangi-wangian, ora ana ambu-wangi yak dilukang madani apa tip turban ing tanah. Dhamma yang menyimpan, dhamma yang mengandung apa tanah azumahu ing jasate Nabi. Latiba ora ana wangi-wangian sama sekali ya dilukang madani apa tip turban ing tanah. Dhamma yang menyimpan apa tanah azumahu ing jasate Nabi. Tuba utawi keapian, keuntungan iku limuntasyikin kanggone wong sing menghirup minhu saing tanah, wa multathimin lan wong sing mencium. Tuba utawi keapian utawi keuntungan iku limuntasyikin kanggo wong sing menghirup minhu saking turban, wa multathimin lan wong sing mencium. Tidak ada keharuman yang menyamai tanah yang menyimpan jasadnya Nabi. Tidak ada tanah sing luwih apik timbangane tanah Madinah yang di situ ada jasadnya Nabi. Beruntunglah orang yang mampu menghirup dan menciumnya. Saudara-saudara, sebelumnya kita lihat kemarin penjelasan berkenaan dengan sifat-sifat lahiriah maupun sifat-sifat yang budi pekerti. Maka bait ini menjelaskan kota di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian dimakamkan, yaitu kota Madinah. Ya. Jadi Madinah itu hebat karena di situ jasadnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jadi kalau tidak ada Kanjeng Nabi mungkin Madinah juga sama dengan kota-kota yang lain. Tetapi karena di situ ada jasad beliau, Madinah menjadi istimewa. Ya. Bait ini menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud di sini apa? Kuburan, makam, ya. Kuburan atau makam itu kemungkinannya cuma dua. Kalau ndak itu merupakan taman surga, kalau ndak ya jeglongan ini neraka. Kanjeng Rasul Muhammad SAW ngendikan begini, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu menjadi terminal pertama menuju terminal-terminal di akhirat. Fa imma raudhatun min riyadil jannah, kemungkinan kuburan itu taman, au hufratun min hufarin niran, atau kalau ndak taman ya ceglongan
itu kemungkinannya cuma 2 itu. Nggih. Dan ya Kanjeng Nabi dikuburkan di Madinah dan Kanjeng Nabi sendiri ngendikan kalau yang sudah pernah ke Madinah ke masjid mesti tahu ya, antarane apa? Mimbare Kanjeng Nabi dan kuburan ya. Itu Nabi ngendikan ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antarane mimbarku tempat sholat dan tempat khutbah itu dan kuburanku artinya rumahku di situ itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Jadi di situ kalau ke Madinah itu mustajab, doanya itu mustajab. Ini karena Nabi ngendikan seperti itu. Jadi bagaimana tidak wangi, karena itu mengandung Nabi dan di situ ada taman surga, kira-kiranya begitu. Oleh karena itu istimewa kota Madinah. Yang kedua, secara bait ini memuji orang yang sudah pernah ziarah ke Madinah. Maka bagi Anda yang belum, silakan azam. Ya, niat betul-betul muga-muga diijabah Gusti Allah iso ziarah Madinah. Ini secara maka hebat sekali ketika kemarin Pak Jokowi bisa masuk ke Hujrah Syarifah ya. Luar biasa. Ya kepilih lagi, masuk nggak kepilih lagi. Masuk istri jelas kepilih lagi ya. Ya, Sayyidah Fatimah juga pernah mensyairkan begini. Madza ala man syamma turbatu Ahmada alla yashumma madaz zamani ghawaliya. Apa yang berlaku terhadap orang yang mencium tanah makam Kanjeng Rasul Muhammad SAW adalah ia tidak pernah mencium bau yang lebih wangi daripadanya sepanjang masa. La yashumma madaz zamani ghawaliya. Subbat alayya masaibun lau annaha subat alal ayami udna layaliya. Sayyidah Fatimah ini putrinya Nabi yang ngendikan gini, aku telah diberi berbagai musibah termasuk wafatnya Kanjeng Nabi bapaknya, yang seandainya musibah itu ditimpakan pada siang hari sepertinya siang itu berubah menjadi malam hari. Saking beratnya musibah itu dirasakan oleh Sayyidah Fatimah. Ya, jadi bait ini menjelaskan tentang athar di mana Kanjeng Nabi di situ dimakamkan itu beda dengan tempat-tempat yang lain. Itu menjadi tanah yang punya bau harum, ya. Kemudian orang yang menziarahi Madinah itu orang yang beruntung, ya, ibaratnya begitu. Dan Madinah saudara-saudara meskipun bukan tanah kelahiran Kanjeng Rasul Muhammad SAW, tapi beliau berdoa supaya beliau diberi anugerah bisa mencintai Madinah sebagaimana beliau mencintai Makkah. Ini Kanjeng Nabi. Ya Allah, berikan saya, anugerahkanlah saya cinta kepada Madinah sebagaimana engkau menganugerahkan saya cinta kepada kota Makkah. Ini Madinah. Al-Faslur Rabi'u, fasal yang keempat, iku fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem mangsa kelahiran Kanjeng Nabi.
pasal tentang maulid Nabi. Abana mauliduhu antibi yati ini abana mauliduhu abana wis ngetokke apa maulidu, menjelaskan, menampakkan, memperlihatkan apa maulidu maulite mongso kelairane Nabi anti bi'unsuri saking apike asal usule Nabi. Yati bamubtadain, alangkah baiknya, alangkah baiknya permulaane min husain Nabi wa muhtatamin, dan penutupnya. Kelahiran Nabi menampakkan kesucian asal keturunan beliau. Alangkah baiknya permulaan dan penutupnya. Jelas hadis ini bait ini memulai penjelasan tentang masa kelahiran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Kanjeng Nabi lahir pada Senin pagi. Ya, muttafaq alaih. Senin pagi sepakat semua. Demikian juga Nabi lahir di tahun gajah, sepakat semua. Kemudian lahirnya Nabi di Syi'ib Bani Hashim, artinya di markasnya Bani Hashim lah, ya. Itu kalau saudara-saudara, karena sekarang Masjidil Haram besar sekali, ya. Jadi sampai hari ini masih ada di situ maktabah di samping sumur zam-zamnya atau yang menjadi tempat untuk ngambil zam-zam, ya. Itu ada dalam di mana Nabi lahir, ya. Dulu Syi'ib artinya di lembahnya, di daerah milik keluarganya Bani Hashim, ya. Nah, kemudian dijadikan, karena perluasan sekarang kemudian dijadikan perpustakaan, ya. Ini yang disepakati, yang diperdebatkan, ya. Beliau lahir tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, ini perdebatannya panjang. Yang banyak diperingati adalah beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun gajah. Nah, tahun gajah ini tahun piro? Ini yang perbedaan. Ada yang bilang 570 Masehi, ada yang bilang 571, ada yang bilang 580. Boleh ono dewi, ya. Yang sepakat lahirnya Senin pagi tahun gajah. Wis kuwi sepakat kabeh. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun itu Abraha, nanti kita akan baca juga, raja di Yaman datang menyerang Ka'bah, ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dalam bait ini adalah keistimewaan Nabi. Beliau berasal dari asal usul keturunan yang istimewa. Artinya kalau golek bojo itu Anda cari yang berbibit baik. Nah, Nabi itu berasal dari bibit yang baik. Kalau orang Jawa kan ada bibit, bebet,
bobot. Nah, bibit iki mesti keturunane wong apik ya, tegese wong sing jelas ya. Bobot kuwi maksude orangnya itu ora kok lemu mesti. Bobot masih orangnya itu ya, punya prestasi ya, punya kemampuan, punya kapasitas lah. Bebet itu artinya ya dia punya latar belakang, punya dukungan yang baik ya. Bebet. Lah Kanjeng Nabi ini bibitnya sae ya, karena beliau keturunan dari Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam ya. Dimulai dari atasnya ya, mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi semuanya muslim, mukmin, tidak ada yang musyrik ya. Semuanya mukmin ya. Jadi kalau ada orang menganggap orang tuanya Nabi ini bermasalah, yang bermasalah itu Anda yang punya anggapan seperti itu. Ya. Ada banyak sekali kitab yang menjelaskan tentang kemurnian nasabe Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara kasat mata saja, nggak usah diangel-angel, kok bisa punya anak seperti itu kalau tidak atasannya itu baik, tidak ada. Ini serah. Jadi kalau teori modernnya itu gennya itu ada, itu gennya itu gen sing unggul ya. Ini gennya bukan otok-otok, ini serius. Bapak beliau adalah Bapak Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, seterusnya sampai Kanjeng Nabi Ismail. Ibu beliau Sayyidah Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Jadi tidak ada masalah dengan nasabe Kanjeng ya. Ini yang dimaksud yatiba mubtada'in wa muhtatamin. Kalau dalam kitab-kitab tabarakal munzilul furqani ala nabiyyi atiril ardani. Atiril ardani apa? Wangi. Wangi ambune, mesti ambune wangi bebete, wangi bibite. Dari atas sampai bapak ibunya Kanjeng Nabi. Nggih. Yaumun tafarrasa fi qad unziru yaumun utawi dina iku tafarrasa berfirasat fihi ing dalam dina sapa al-fursu bangsa Persi annahum ing satemene al-fursu iku qad unziru temen di warning sapa furs, diperingatkan sapa al-fursu bihululil bu'si kelawan tekane bencana wan niqami
lan malapetaka. Hari kelahiran Nabi ditandai dengan firasat bangsa Persia, bahwa mereka diperingatkan akan adanya bencana dan malapetaka. Saudara-saudara, malam sebelum Kanjeng Nabi lahir, paginya itu lahir, malamnya itu ya dulu itu gini, saudara. Jadi kekuatan dunia itu sekarang ini kan Cina sama Amerika ya. Kalau dulu itu Persia sama Roma. Ya, Persia itu di Iran. Ya. Ini cerita tentang Persia. Malam sebelum kelahiran Nabi, Raja Persia bernama Anusirwan, ya. Ya, Kisra namanya Anusirwan, itu ngimpinya pokoknya dia ini bingung dengan ngimpi ini, bingung iki ngopo iki ya. Dia kemudian mengumpulkan para penasehat raja, mengumpulkan dukun-dukun sak alam Persia, ya. Wis kumpul dipiye apa raja, bingung aku menjelaskan mimpinya saja bingung, Sar. Iya. Sampai kemudian nek gitu jenengan diisaroi untuk pergi ke ini karena ada tukang ahli ngimpi sing pinter. Kemudian disebutkan tukang ini, kemudian mestinya diparani, ditanya, ini gimana ini kok kon ngumpul ngerti apa sih ngimpi iki, saking bingungnya arep cerita ora iso cerita. Dia kemudian diberitahu bahwa ya Persia ini akan runtuh, ya, akan porak-poranda. Dan waktu itu bangsa Persia penyembah api, Zoroaster alias Majusi, ya, Persia. Dia tidak bisa berkata-kata, saking tidak percayanya. Mosok sih ada kelahiran orang yang kemudian bisa menjadikan akan membuat runtuh bangsa Persia. Dan tidak sampai 50 tahun kemudian, ya kan, kaum muslimin berhasil menguasai Persia sama sekali. Puncaknya lewat penaklukan sahabat Sa'id ibn Abi Waqqas melawan Persia di Qadisiyah, benteng Qadisiyah. Disitulah punah ya kerajaan Persia. Tidak sampai 50 tahun sejak apa? Kelahiran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa batai aida wa munsadi'un kasyam wa batalan ono opo iwanu Kisra. Bata itu ada tapi waktunya sore malam. Wa batalan ono opo iwanu Kisra, singasana Kisra. Kisra itu raja Persia. Kisra itu julukan, lakop. Kayak mana Fir'aun itu raja Mesir. Mesti rajane akeh tapi julukannya Fir'aun. Rajane jenenge macem-macem tapi titele lakope jenenge Hamengkubuwana. Nah, ada Hamengkubuwana 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Ya.
apa Iwanu Kisra singgasana Kisra wa huwa utai Iwanu Kisra iku munsadiun porak-poranda. Iku kasyamli ashabi Kisra kaya pecahe sekutu-sekutune Kisra, kanca-kancane Kisra. Ghairu multaimin, tidak lagi bersatu, tidak lagi punya komitmen yang sama. Pada waktu itu kerajaan Persia, kerajaan yang kuat dan tidak menyangka akan seperti itu. Sebenarnya sudah ada tandanya, yaitu apa? Pemimpin-pemimpin pasukan itu pengen cari muka, pengen tidak punya komitmen lagi untuk bersatu. Mereka pengen punya pengaruh sendiri-sendiri. Jadi yang dimaksud ashabi Kisra, teman-temannya Kisra, artinya orang-orang yang mimpin pasukan di bawahnya itu don duwe karep dewe-dewe, tidak lagi berkomitmen yang sama. Jadi petang itu singgasana Kisra, Raja Persia, runtuh porak-poranda, sebagaimana teman dan sekutunya pecah, tak lagi seia sekata. Singgasana Kisra, saudara, singgasana yang kuat sekali. Sudah diduduki 20 tahun lebih, karena itu saking besarnya. Dia mengadain ke rapat apa di situ, mimpin rapat, mimpin apa. Jadi tidak menyangka sama sekali itu bisa runtuh, saking kuatnya. Ya. Bahkan Al-Kisah ketika Khalifah Harun Al-Rasyid pengen membongkar itu sesudah beberapa tahun, dan mestinya ratusan tahun kemudian pengen membongkar ini singgasana ini nggak bisa, karena beliau ngira ini mesti nengi sore ono duit akeh, ono simpenan akeh, bongkar wae ben ono apa-apa nggak bisa. Tapi sewaktu kelahiran Nabi, singgasananya itu pecah porak-poranda. Artinya dari 24 tiang, sekitar 14 tiang jatuh. Ya, artinya sudah tidak lagi utuh. Padahal tidak ada tanda apa-apa, kok bisa ini? Kasyamli ashabi Kisra ghairu multaimin, ini ibaratnya juga tanda-tanda dari komandan-komandan pasukan Kisra yang sudah tidak seia sekata. Wanaru anfasimin asafi alai wanaru sabil aini wanaru utawi api sesembahan iku khamidatul anfasi, putus nafasnya, artinya mati. Khamidah itu artinya putus, anfas itu jamak dari nafas, nafasnya berhenti. Iku khamidatul anfasi, nafasnya berhenti, min asafin, sangka penyesalan. Alaihi ing atasing kelahiran Kanjeng Nabi, sebab kelahiran Nabi. Wa nahru utawi sungai Ifrat yang membelah kota Baghdad iku sahil ain menjadi sahi, artinya apa? Lupa. Al-ain mata airnya lupa, artinya sudah tidak mengalir lagi,
sudah berhenti mengalir airnya, min sadamin, sebab duka, min sadamin, sebab berduka. Api sesembahan padam, tanda penuh penyesalan. Dan sungai Efrat berhenti mengalir sebab duka mendalam. Saudara-saudara, ini bangsa Persia, bangsa yang menyembah api, dan dia punya api abadi. Api abadi sudah hidup, riwayat yang satu menyebut 1000 tahun, tidak mati. Ora kaya kompore sampean. Ada yang riwayatnya menyebut 2000 tahun nggak mati. Berarti sudah diwariskan dari simbah sak pole itu 1000 tahun orang mati. Lah kok kuwi terus mati, masa. Padahal itu namanya api abadi. Kan ada memang tempat-tempat yang memang dia mengeluarkan api. Ini dia juga punya seperti itu. Orang dikaya apa-apa metu dhewe geni lah kok mati. Sebab kelahirane Kanjeng Nabi. Sungai Efrat ya, yang membelah Irak gedene semono. Kok bisa tidak keluar airnya sat pada waktu itu. Dan ini dicatat, bukan otok-otok ini, dicatat oleh ya sejarah-sejarah di kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sebelah-sebelahnya itu. Ya. Ini tanda-tanda alam bahwa api yang lebih dari 1000 tahun hidup mati. Kenapa? Menyesal dia. Ya Allah, aku kok disembah karo wong lha iki, aku izin ngono Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin aku, moh aku mati dia. Enggak mau menampakkan batang hidungnya. Sama dengan sungai Efrat. Dia menyesal, dia merasa berdosa. Kenapa tidak dekat dengan Kanjeng Nabi? Dia berada jauh dari Nabi, ada di situ. Ini menggambarkan suasana yang ya, alam itu bergolak sebab kelahiran Nabi. Dan ini bukan sesuatu yang ini sah. Alkisah dulu itu yang namanya buah-buahan itu semuanya enak, semuanya manis, semuanya ya enak lah. Tapi sebab gitu, sebab ana wong ngaku Gusti Allah, ana Bani Israil ngaku duwe Gusti Allah, ana wong Nasrani ngaku Nabi Isa kuwi dianggap Gusti Allah. Iku alam itu respon. Buah yang asal itu jangan kitab ngono ya. Buah iku sing asale legi enak kabeh. Dadi ana sing kecut, ana sing weng-weng, ana sing ora enak dipangan, padahal semula itu enak kabeh. Dulu tuh enggak ada duri. Katanya itu dulu enggak ada duri. Gara-gara ya Nabi Isa dianggap sebagai Gusti Allah, kemudian wit-wit itu do meturi nih. Ya Allah. Jadi punya respon gitu, wallah alam ya. Ini maksudnya di sini alam itu tidak berdiam diri dengan yang ada di sekitar kita. Namanya fenomena. Wa sa'asawah an ghadat warudda wariduha dhihi wasa'a lan rumangsa susah
wasaalan ya nyusahke sawah ing kota sawah, mesti penduduk kota sawah, kota besar di situ di Persia. Apa an ghadat yen to susut apa buhairatuha danaune sawah, danau yang ada di tepi sawah. Sawah ini mesti nama ya, susut banyune. Waruddalan dibalikke apa wariduha wong sing nekani danau tadi, bil ghaidhi kelawan nesu, bil ghaidhi kelawan marah, hina dhammi nalikane ngelak haus sapa warid. Penduduk kota sawah merasa susah karena danau mereka susut, kering kerontang. Orang yang mendatanginya harus kembali dengan perasaan geram karena kehausan. Jadi wong sing biasanya danau sawah besar sekali, ininya lebih 6 mili ya, apa 6 mili, oh 6 mili apa sih? Hah? Mil kok mili? 6 mil, luasnya 6 mil, panjangnya luas 6 mil. Jadi bodene pol, ya, perahu-perahu langsung ora ana banyune isit kering kerontang. Ya Allah. Jadi ini danau yang luas sekali, yang dipakai mestinya menjadi tumpuan masyarakat yang ada di situ, tapi kemudian kering. Ya Allah, raben-ben ya. Ini sebab kelahirannya Kanjeng Nabi. Ka'an nabil narima bil ma imin balalin Ka'anna binari kaya-kaya ing dalam api. Ka'anna binari kaya-kaya iku ing dalam api. Isime ka'anna. Apa khabare ka'anna? Ma ada sesuatu bil ma'i yang ada di air, mimbalalin dari teles. Teles apa? Basah. Huznan krono susah. Wabil ma'i sebaliknya di air, iku di air ma ada sesuatu binari yang ada di api, min daramin dari menyala-nyala. Kesedihan dan duka mendalam dirasakan, seakan-akan api abadi tadi tidak menyala karena basah. Ya karena keplepekan mati. Ka'anna binari ma bil ma'i min balalin, seperti api yang itu tuh kena banyu sehingga mati. Sebaliknya danau sungai tadi kering. Sebab apa? Seperti kena api sehingga kering, ya. Sesuatu dipanasi tadi kering, ya. Sampean kalau itu nyetliko mau nih sampean goreng tuh wajan kosong dikasih air, nanti airnya semakin hilang karena menguap. Gitu. Jadi danau dan sungai yang sedemikian itu seperti kepanasan sehingga nguap airnya, kena
nyalanya api, laksana seperti itu. Sebaliknya, api abadi yang 1000 tahun tadi tidak lagi hidup, nyala. Kenapa? Kepeplokan baju ini. Ya Allah. Ini ibarat yang luar biasa dari kelahiran Nabi. Kenapa mereka begitu? Huznan. Karena mereka merasa tadi susah, menyesal. Lah yo aku kok disembah. Lah yo aku kok dinggo penguripane wong sing tukang nyembah api. Lah aku kok diombe dinggo penak-penakan isin dekne kuwi. Ini berkat kelahiran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa yang digambarkan di dalam bait-bait tadi itu gambaran tentang kejadian-kejadian luar biasa dan belum selesai di sini ya. Besok kita akan lanjutkan yang melingkupi mengiringi kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam salawat apa biasanya kayak fahtazzal arsyu toroban wastibsyara wazdadal kursiyu. Hebat. Wow, itu menunjukkan fenomena alam yang ikut bergetar kabeh. Ya, ugrek-ugrek. Nek jarine dalang apa iku langit kelap-kelap apa jenenge? Apa jenenge? Bumi gonjang-ganjing, langit, ya itu tenan itu. Ini ibarat bahwa ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Saya kira itu dulu saudara, insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga bisa difahami dengan baik. Nakhtatim bilhamdalillah.